Audio Jungle. Daftar 34 pemain timnas Indonesia U20 yang dibawa Sintayong untuk TC di Eropa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Daftar 34 pemain timnas Indonesia U20 yang dibawa Sintayong untuk TC di Eropa akan dibahas dalam artikel ini. Dari ke-34 pemain itu terdapat nama tersohor seperti Ronaldo Kuateh hingga Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui sebelumnya, timnas Indonesia U20 akan menghadapi dua turnamen besar pada 2023 mendatang. Dua turnamen tersebut yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sebab demikian, Sintayong memanggil 34 pemain untuk melakukan pemusatan latihan sebagai persiapan dalam menatap dua turnamen tersebut. Nantinya ke-34 pemain itu akan digenjot latihan oleh Sintayong di Turki dan Spanyol. Adapun untuk saat ini, skuad Garuda Nusantara akan menjalani latihan terlebih dahulu di Jakarta. Keberangkatan mereka ke Eropa masih menunggu rampungnya visa, namun secara keseluruhan, TC digelar mulai 8 Oktober sampai 4 Desember 2022. Sementara itu, Sintayong mengatakan bahwa selain menjalani TC, para pemain juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menekankan agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa bekerja keras dan taat dalam mematuhi semua materi saat TC. Setelah lolos ke Piala AFC U20 2023, tim U20 Indonesia kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus terus kerja keras, disiplin, fokus, dan meningkatkan kemampuannya. Papar Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI Selasa, 11 Oktober 2022. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Safri menyebut Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan akan diuji kemampuannya melawan tim di Turki dan Spanyol. Ia punya harapan tim besutan Sintayong itu dapat meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa. Apalagi, tim ini nantinya diproyeksikan untuk menentas di Piala Dunia U20 2023. Sejumlah negara Eropa akan menjadi lawan uji coba tim U20 Indonesia saat pemusatan latihan di Turki dan Spanyol, ujar Indra Safri. Pertama, Ahmad Maulana. 2. Aditya Arya. 3. Ahmad Rusadi. 4. Alfrianto Niko. 5. Arkan Fikri. 6. Arsa Ramadan. 7. Aulia Ramadan. 8. Barnabas Sobor. 9. Cahya Supriyadi. 10. Dava Fasya. 11. Dimas Juliono. 12. Donitri. 13. Erlangga Setio. 14. Ferdian Syah. 15. Franky Misa. 16. Frezi Al. 17. Ginanjar Wahyu. 18. Hoki Caraka. 19. Muhammad Raihan. 20. Kadek Arel. 21. Kakang Rudianto. 22. Muhammad Akrom. 23. Muhammad Widi. 24. Marcel Januar. 25. Marcelino Ferdinand. 26. Muhammad Zaki. 27. Muhammad Ferrari. 28. Rabani Taslim. 29. Rahmat Berry. 30. Ricky Pratama. 31. Robi Darwis. 32. Ronaldo Kuateh. 33. Fahrezi Aziz. Dan 34. Zanadin Faris. Audio Jungle. AFC keluarkan kebijakan yang bantu timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Konfederasi Sepak Bola Asia mengeluarkan kebijakan yang bantu timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Media asal Vietnam The Tao 247 menyebut AFC membuka peluang timnas Indonesia U17 tampil di Piala Asia U17 2023 meski gagal lolos melalui babak kualifikasi. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 setelah hanya finish sebagai runner-up grup B. Timnas Indonesia U17 kalah saing dengan Malaysia yang keluar sebagai juara grup B.
Sebenarnya finish sebagai runner-up tetap membuka peluang skuad Garuda Asia mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Sebab selain 10 juara grup, AFC juga mengizinkan 6 runner-up terbaik untuk ambil bagian di Piala Asia U17 2023. Sayangnya skuad asuhan Bima Sakti gagal merebut status 6 runner-up terbaik. Timnas Indonesia U17 hanya menempati posisi 7 di klasemen akhir runner-up kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya menempati posisi 7 di klasemen akhir runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2023. Namun, The Tau 247 tiba-tiba mengeluarkan pemberitaan mengejutkan. Dalam pemberitaan yang dikeluarkan The Tau 247, Timnas Indonesia U17 bisa ikut serta Piala Asia U17 2023 jika AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Karena itu, Indonesia bisa saja menjadi tuan rumah jika 16 kontestan Piala Asia U17 2023 saat ini enggan mengajukan diri sebagai tuan rumah. Tentu peluang Indonesia menjadi tuan rumah sangat kecil, mengingat sejumlah peserta Piala Asia U17 2023 pasti berhasrat menjadi tuan rumah. Indonesia masih bisa lolos ke Piala Asia U17 2023 meski tersingkir secara memalukan dari Malaysia di kualifikasi. Namun harapan Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Asia U17 2023 tiba-tiba kembali menyala setelah pengumuman dari AFC. Tulis The Tau 247. Secara khusus, Indonesia diberikan kesempatan khusus tampil di Piala Asia U17 2023 jika terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia U17 2023. Meski sudah ditetapkan 16 tim yang lolos, Piala Asia U17 2023 sendiri belum mempunyai tuan rumah. Lanjut The Tau 247. AFC mengatakan jika 16 tim yang lolos ke Piala Asia U17 2023 tidak mendaftar sebagai tuan rumah, negara lain di luar 16 tim itu berpeluang menjadi tuan rumah, misalnya Indonesia. Jika Indonesia kemudian menjadi tuan rumah, Laos kemungkinan besar dicoret dari Piala Asia U17 2023. Tutup The Tau 247. Audio Jungle. Timnas U17 Indonesia dibubarkan. Bima Sakti akan tangani Timnas Indonesia di Asian Youth Games 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, akan menangani Timnas Indonesia di ajang Asian Youth Games 2022 menyusul kegagalan membawa Garuda Asia lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas U17 Indonesia kalah 1-5 dari Malaysia dalam laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Atas hasil ini, Garuda Asia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Hal ini dikarenakan pasukan Bima Sakti hanya berstatus sebagai peringkat ke-7 runner-up terbaik dari seluruh grup di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kegagalan ini memastikan Timnas U17 Indonesia sudah tidak memiliki agenda apa-apa lagi di masa mendatang. Timnas U17 Indonesia pun secara resmi dibubarkan pasca laga lawan Malaysia. Para pemain dikembalikan lagi ke klub. Namun demikian, tugas tidak selesai untuk Bima Sakti. Setelah memimpin Timnas U17 Indonesia, Bima sudah dihadapkan dengan ASEAN Youth Games 2022 pada Desember mendatang. Setelah ini ada jadwal ASEAN Youth Games di China, ujar Bima Sakti kepada awak media, termasuk Bolasport.com di Stadion Pakansari Bogor Minggu 9 Oktober 2022. Sementara untuk ini kami akan kembalikan ke klub masing-masing. Ucapnya, perlu diketahui bila ASEAN Youth Games 2022 adalah edisi 2021 yang ditunda karena pandemi COVID-19. Ajang ini akan dilaksanakan di Shantou, China. Belum dikonfirmasi kelompok timnas usia berapa yang dikirim oleh Indonesia di ajang ini. Kemungkinan besar timnas U13 dan U14 yang akan turun di ajang ASEAN Youth Games 2022.
Bima Sakti juga tidak ingin berspekulasi bila dirinya akan diminta untuk melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023. Perlu diketahui, PSSI berencana untuk menunjuk pelatih lain sebagai pelatih timnas U23 Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023 karena dalam waktu yang bersamaan Sintayong fokus memimpin timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Menurut Bima Sakti, untuk pelatih yang harus menukangi tim di SEA Games 2023 akan lebih baik pelatih yang dekat dengan Sintayong. Bima menilai hal ini akan memudahkan koordinasi antara tim pelatih. Apakah pemain-pemain timnas U23 Indonesia juga dipastikan tak akan berbeda jauh dari pemain-pemain di bawah pimpinan Sintayong? Mantan pemain timnas Indonesia itu juga menilai bahwa saat ini banyak pelatih yang kompeten dan lebih layak menukangi timnas U23. Banyak yang lebih kompeten dan siap, ujar Bima Sakti. Saya serahkan kepada PSSI, tapi saya akan support. Menurut saya lebih baik pelatih lain yang bisa berkoordinasi dengan Coach Sintayong, tambahnya.